Poin pertama ada konsep elastisitas. Konsep elastisitas adalah sebuah ukuran dari responsivitas satu variabel atas perubahan dalam variabel lainnya. Persentase perubahan dalam satu variabel yang naik karena persentase perubahan variabel lainnya. Poin kedua ada elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah sebuah ukuran keresponsifan kuantitas permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang itu. Persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga barang. Contohnya, jika elastisitas harga permintaan suatu produk adalah min 2, misalnya kita mengetahui bahwa 10% kenaikan dalam harga produk menyebabkan 20% penurunan dalam kuantitas permintaan barang itu, karena min 20% per 10% sama dengan min 2. Elastisitas harga permintaan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada elastisitas dan total penerimaan. Pada tabel 31 menunjukkan harga dan kuantitas permintaan hipotesis dari perantik lunak, elastisitas harga dan total penerimaan. Ketika nilai absolut dari elastisitas harga kurang dari 1 pada poin A sampai D dalam tabel 31, kenaikan harga menaikkan total permintaan. Contohnya kenaikan harga dari $5 menjadi $10 per unit menaikkan total penerimaan sebesar $250. Perhatikan bahwa untuk kedua harga ini elastisitas permintaannya kurang dari 1 secara absolut. Ketika nilai absolut dari elastisitas harga lebih dari 1, titik F sampai I dalam tabel 31, kenaikan harga menyebabkan pengurangan dalam total penerimaan. Contohnya, ketika harga naik dari $25, yang mana elastisitas harga adalah min 1,67 menjadi $30, yang mana elastisitas harga adalah min 3. Kita melihat bahwa total penerimaan turun $150. Kombinasi harga kuantitas yang memaksimalkan total penerimaan adalah dalam tabel 31 adalah pada poin E yang mana elastisitas harga sama dengan min 1. Bagian kedua ada faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas harga. Pertama, substitusi yang tersedia. Satu penentu kunci dari elastisitas permintaan sebuah barang adalah jumlah substitusi dekat dari barang itu. Secara intuitif, semakin banyak substitusi yang tersedia untuk barang itu, semakin elastis permintaan atasnya. B. Waktu. Permintaan cenderung lebih inelastis dalam jangka pendek daripada jangka panjang. Semakin banyak waktu yang dimiliki konsumen untuk bereaksi atas perubahan harga, semakin elastis permintaan barang itu. Secara konseptual, waktu mengizinkan konsumen untuk mencari substitusi yang sesuai. C. Porsi pengeluaran. Barang yang mencakup pangsa pasar yang relatif kecil dari porsi anggaran konsumen cenderung lebih inelastis daripada barang yang mana konsumen menghabiskan porsi yang cukup besar dari pendapatannya. Bagian ketiga ada penerimaan marginal dan elastisitas harga permintaan. Pada garis yang disebut MR dalam figur 33 merupakan penerimaan marginal terkait dengan tiap pasang harga keluaran pada kurva permintaan. Perhatikan untuk kurva permintaan linear, penerimaan marginal terletak tepat di tengah kurva permintaan dan sumbu vertikal. Lebih jauh lagi, penerimaan marginal kurang dari harga unit terjual. Mengapa penerimaan marginal kurang dari harga yang dibebankan atas barang? Untuk mendorong konsumen membeli lebih banyak barang, perusahaan harus menurunkan harganya. Ketika perusahaan membebankan harga yang sama untuk tiap unit terjual, maka harga yang lebih rendah ini diterima tidak hanya pada unit akhir yang terjual, tetapi juga pada unit yang seharusnya dapat terjual lebih mahal seandainya perusahaan tidak menurunkan harganya. Agar lebih konkret, andaikan konsumen membeli 1 unit keluaran pada harga $5 per unit, dengan total pengeluaran atau penerimaan ke produsen $5 dikali 1 sama dengan $5. Konsumen akan membeli unit tambahan dari barang yang hanya jika harga turun, misalnya dari $5 menjadi $4. Sekarang perusahaan
harga hanya menerima $4 untuk unit pertama yang terjual dan $4 pada unit kedua yang terjual. Efeknya, perusahaan kehilangan $1 dalam penerimaan karena unit pertama sekarang menghasilkan $4 bukan lagi $5. Penerimaan harga total naik dari $5 menjadi $8 karena keluaran naik 1 unit, sehingga penerimaan marginal $8 dikurang $5 sama dengan $3, yang mana kurang dari harga. Perhatikan bahwa dalam contoh kita, dengan menurunkan harga dari $5 menjadi $4, kuantitas permintaan naik dari 1 unit ke 2 unit dan total penerimaan naik dari $5 menjadi $8. Dengan total revenue test, ini berarti bahwa permintaan elastis dalam kisaran ini. Kontrasnya, seandainya penurunan harga menaikkan permintaan tapi menurunkan total penerimaan, permintaan akan menjadi inelastis dan penerimaan marginal akan negatif. Faktanya, semakin inelastis permintaan suatu produk, semakin besar penurunan dalam penerimaan akibat penurunan harga meskipun kuantitas yang diminta meningkat. Elastisitas harga silang. Elastisitas penting lainnya adalah elastisitas harga silang, cross price elasticity, permintaan, yang mengungkapkan keresponsifan permintaan suatu barang terhadap perubahan dalam harga barang yang berhubungan. Elastisitas ini membantu manajer perusahaan untuk menilai berapa banyak permintaan akan naik atau turun akibat perubahan harga produk perusahaan lain. Elastisitas harga silang memainkan peran penting dalam keputusan harga perusahaan yang menjual banyak produk. Contohnya, tentu saja banyak makanan cepat saji menawarkan hamburger di bawah 100.000 karena manajer menyadari bahwa hamburger dan soda adalah makanan komplementer. Ketika konsumen membeli hamburger, soda umumnya akan menemani pembelian itu. Oleh karena itu, dengan menurunkan harga hamburger, restoran itu memengaruhi penerimaannya dari penjualan hamburger dan juga soda. Dampak pastinya dari penerimaan ini bergantung pada elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga silang. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan, income elasticity, adalah ukuran keresponsifan permintaan konsumen terhadap perubahan pendapatan. Tabel di atas menyajikan beberapa estimasi klasik dari elastisitas pendapatan untuk beragam produk. Anggaplah sebagai contoh, elastisitas pendapatan untuk transportasi adalah 1,8. Angka ini memberikan dua informasi penting mengenai hubungan antara pendapatan dan permintaan transportasi. Pertama, karena elastisitas pendapatan adalah positif, kita mengetahui bahwa konsumen menaikkan jumlah yang mereka habiskan pada transportasi ketika pendapatannya naik. Transportasi dengan demikian merupakan barang normal. Kedua, karena elastisitas pendapat untuk transportasi lebih besar dari 1. Kita mengetahui bahwa pengeluaran transportasi tumbuh lebih cepat daripada pendapatan. Baris kedua tabel mengungkapkan bahwa makanan juga merupakan barang normal karena elastisitas pendapatan makanan adalah 0,8. Karena elastisitas pendapatan ini lebih kecil dari 1. Kenaikan pendapatan akan menaikkan pengeluaran makanan dengan persentase yang lebih kecil daripada kenaikan persentase pendapatan. Ketika pendapatan turun, pengeluaran untuk makanan turun lebih lambat dibandingkan pendapatan. Baris ketiga dari tabel menyajikan elastisitas pendapatan untuk daging sapi liar. Daging sapi liar datang dari sapi yang tidak diberikan makanan khusus. Kebanyakan sapi diberi makanan jagung selama 90-120 hari sebelum dipasarkan dan menghasilkan daging yang lebih empuk daripada sapi liar. Elastisitas pendapatan untuk daging sapi liar ini negatif. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa daging sapi liar adalah barang inferior. Konsumsi daging sapi liar akan turun 1,90% setiap 1% kenaikan pendapatan konsumen. Oleh karena itu, manajer toko grosir harus menurunkan pesanan daging sapi liar selama lonjakan ekonomi dan menaikkan pesanannya selama resesi. Poin yang kelima adalah elastisitas lainnya. Dengan pengertian elastisitas, tidak sulit untuk mengonseptualisasikan bagaimana dampak perubahan dalam variabel-variabel lainnya seperti iklan dapat dianalisis dari sisi elastisitas. Contohnya, elastisitas iklan sendiri untuk barang X adalah rasio presentasi.
perubahan dalam konsumsi X terhadap persentase iklan yang dihabiskan untuk X. Elastisitas iklan silang di antara X dan Y akan mengukur persentase perubahan dalam konsumsi X yang terjadi akibat 1% perubahan dalam iklan yang ditujukan untuk Y. Nah, berikut contoh tabelnya. Yang selanjutnya yaitu memperoleh elastisitas dari fungsi permintaan. Memperoleh elastisitas dari fungsi permintaan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu elastisitas untuk fungsi permintaan linear. Untuk sebuah kurva permintaan linear, nilai suatu elastisitas bergantung pada harga dan kuantitas yang mana ia dihitung, dan berarti bahwa elastisitas harga tidak sama dengan kemiringan kurva permintaan. Faktanya, untuk suatu fungsi permintaan linear, permintaan elastis pada harga tinggi dan inelastis pada harga rendah. Yang kedua itu ada elastisitas untuk fungsi permintaan non-linear. Ketika permintaan log linear, elastisitas terhadap variabel tertentu adalah koefisien dan algoritmanya. Elastisitas harga permintaan adalah koefisien ln atau P, dan faktanya koefisien dari algoritma lain manapun pada sisi kanan hubungan permintaan log linear memberitahu kita elastisitas permintaan terhadap penggeser permintaan. Karena semua koefisien ini konstan, tidak ada elastisitas yang bergantung pada nilai variabel seperti harga, pendapatan, atau iklan. Poin terakhir ada analisis regresi, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mengevaluasi signifikan statistik dari koefisien yang diestimasi, ada interval keyakinan, dan statistik. Kedua ada mengevaluasi kecocokan keseluruhan dari garis regresi, ada kuadrat, dan statistik. Yang terakhir ada regresi untuk fungsi non-linear dan regresi berganda. Ada regresi untuk fungsi non-linear dan regresi berganda.